Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, mari kita konsentrasi lagi pembelajaran kita pagi ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai? Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini sudah sampai pada pertemuan yang ke-12. Perhatikan tulisannya itu pertemuan ke-12 itu menggunakan bilangan Romawi, itu menunjukkan bilangan tingkat. Kita baca ke-12, tulisannya pertemuan ke-12. Karena sesuai dengan kalender pendidikan, hari ini merupakan pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester genap. Nah, kali ini kita akan belajar secara umum dulu. Bisa kita sebut dengan pendalaman materi, meskipun hanya secara global. Karena selama ini anak-anak itu sering bertanya, materi PTS itu yang mana Pak? Bab berapa? Nah, kalau kita membaca buku ya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kita kan tidak demikian. Jadi ya materinya itu sejak pertemuan pertama pada semester genap sampai hari ini, semua materi itulah yang merupakan materi penilaian tengah semester. Dalam hal ini mestinya semester genap, gitu. Nah, kita coba mendalaman materi, tetapi secara umum saja ini. Tadi saya ingatkan kembali, pada pertemuan yang lalu dengan Pak Marsono kalian sudah mendalami bagaimana menyimpulkan teks atau menyimpulkan paragraf. Itu jangan dilupakan karena materi ini termasuk materi esensial, materi yang penting, materi yang bisa dianggap dibandingkan dengan yang lain. Hal ini biasanya bisa dianggap sulit begitu ya. Karena dalam tugas-tugas, dalam ulangan, sering terlihat pekerjaan anak-anak itu belum tuntas 100%. Ini terutama yang berhubungan dengan menyimpulkan. Kemarin sudah diulangi Pak Marsono, saya tidak perlu mengulangi ini, karena sudah dijelaskan bagaimana menentukan gagasan utama, sehingga tahu yang mana kalimat utama, sampai akhirnya dari dasar itu kalian bisa menyimpulkan paragraf atau teksnya. Karena yang disimpulkan ini tidak hanya sebuah paragraf, bisa 2 paragraf, bisa 3 paragraf, bisa teks yang terdiri atas beberapa paragraf. Nah, simpulannya itu bisa hanya satu hal saja, yaitu simpulan. Mestinya sudah kalian kuasai itu. Kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan melalui chat, bisa melalui WA, atau yang lain. Jadi materi semester genap ini secara umum hanya terdiri atas 3 teks. Karena kita selalu berbasis teks. Dengan 8 kompetensi dasar. Kemarin ada anak-anak yang bertanya,
Jadi materinya hanya ini Pak, katanya begitu. Jangan dikatakan hanya ini. Memang hanya 3 teksnya. Apa saja itu? Teks laporan percobaan, kemudian yang kedua teks diskusi, dan yang ketiga buku fiksi dan non-fiksi. Itu pun ada beberapa kompetensi dasar yang tidak dicantumkan dalam materi semester genap. Atau secara keseluruhan semester 1 dan 2 itu ada kompetensi dasar yang dikurangi atau tidak disampaikan berdasarkan kurikulum masa pandemi atau kurikulum khusus. Oleh karena itu, yang penting materi yang sudah disampaikan tolong dikuasai dengan baik. Tugas-tugas kalian kerjakan. Yang ternyata bisa dikatakan hanya ini kalau hanya ini biasanya menunjukkan sesuatu yang tidak banyak. Mestinya kan kalian tidak kesulitan kalau hanya ingin menyelesaikan semua tugas. Ini dalam hal ini tentu bahasa Indonesia. Karena jatah jam belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya 6 jam setiap seminggunya, sehingga materinya pun sebenarnya banyak, termasuk saat ini. Nah, karena masa atau kondisi khusus inilah KD ini hanya 8 kompetensi dasar. Jadi pada semester genap ini sebenarnya teks kalian ya sudah lengkap kalian pelajari sebenarnya ini. Nah, nanti kalau sudah selesai kegiatan penilaian semester genap, penilaian tengah semester genap maksud saya, ya nanti kita bahas secara keseluruhan materi kelas 9 atau materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk menghadapi ujian sekolah nanti, begitu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tugas kalian saat ini pada semester genap itu minimal ada 10 itu sudah. Hanya saja mengapa kalian ini tidak segera menyelesaikannya. Ini sampai tengah semester ini rata-rata 50%. Bersyukurlah kalau dikerjakan semua. Jadi separuh, 10 itu 5. Maksudnya separuhnya saja yang sudah dikerjakan. 5 tugas. Yang 5 tugas belum. Tolong kalian perhatikan anak-anak. Kalian kan diminta mengerjakannya ini di buku tugas. Kalian bisa mengeceknya itu. Bapak, Ibu, atau orang tua juga bisa ngecek di buku tugas kalian. Karena tugasnya sudah diberi nomor begitu. Katanya kalau sudah akhir-akhir semester, biasanya tugas saya yang mana Pak yang belum? Ceritanya begitu, bagaimana? Sekarang sudah saya tunjukkan sekarang. Jadi ada 8 KD, itu ada 8 tugas, karena ada KD yang 2 kali disampaikan, itu ada 2 tugas, sehingga ada 10 tugas. Jadi. Dan ulangan harian itu minimal 3 kali. Itu pun tidak semuanya mengerjakan. Bagaimana, Pak? Tolong ya kalian cek, dan mari kita sadari bersama. Meskipun kalian di rumah, pada dasarnya kalian itu bersekolah. Bukan kalian sekolah, kalian bersekolah. Maksudnya apa? Kalian tetap belajar dari rumah. Sebagai anggota siswa SMP Negeri 1 Samarinda. Jadi jangan hanya waktu live saja seperti ini, kalian ada di depan layar komputer atau layar
smartphone kalian, itu saja belajarnya, bukan begitu. Ya, terus-menerus kalau membaca. Gitu ya. Kita lanjutkan. Kalau kita rinci seperti ini. Yang pertama, sudah kalian pelajari yang lalu pada semester genap ini menelaah struktur kebahasaan, teks, laporan percobaan. Nanti ada soal-soal yang berhubungan dengan ini waktu penilaian tengah semester itu. Strukturnya bagaimana laporan percobaan itu, dan bahasa yang digunakan bagaimana. Sama. Yang kedua, ini masih laporan percobaan juga sebagai teks yang pertama. Materi yang kedua itu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Ini kalau kita ringkas ya, materi menulis laporan percobaan. Nih tugasnya yang belum menulis laporan percobaan silakan. Ini tugas kedua ini. Tolong segera selesaikan. Kemudian yang ketiga, ini mengidentifikasi informasi teks diskusi. Ini teks yang kedua, ini mengidentifikasi teks diskusi. Tugasnya juga kalian selesaikan. Dan yang selanjutnya, yang keempat, menyimpulkan teks diskusi juga, tolong diselesaikan. Jadi selanjutnya, ini masih teks diskusi. Jadi keempat, sekarang kelima berarti ini menelaah teks diskusi juga. Ini ada tugas satu, tolong diselesaikan. Kemudian selanjutnya, materi diskusi yang keempat, ini sebagai materi yang keenam, menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan dalam teks diskusi. Kalau kita rangkum ya ini sebenarnya menulis teks diskusi, begitu. Kalian harus menyusun sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Karena bagian struktur dan kebahasaan ini terbagi dua. Oleh karena itu, meskipun ini baru tugas yang ke-6, ini sudah masuk pada tugas yang ke-7. Yang selanjutnya, teks yang ketiga yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini kita telah bagaimana hubungannya. Ini sudah kita pelajari juga. Ini ada satu tugas juga, dua tugas diselesaikan. Dan yang terakhir, ini menyajikan tanggapan. Ini menulis tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Kalian bagaimana menanggapinya? Waktu itu disampaikan oleh Pak Marsono. Jadi ini 8 KD yang merupakan materi penilaian tengah semester. Setelah saya sampaikan ini, tolong kalian jangan banyak bertanya lagi masalah materi PTS, penilaian tengah semester ini yang mana Bapak? Nah, begitu. Mestinya sudah jelas itu materi-materi ada 3 teks dan 8 di gitu. Nah, kali ini kita coba fokus pada menelaah kebahasaan dan menyajikan teks. Ini maksudnya menulis teks. Nah, dalam hal ini mestinya menulis teks tanggapan buku fiksi atau non fiksi, kemudian menulis teks diskusi, dan yang pertama menulis laporan hasil observasi. Nah, secara umum untuk bisa menulis teks ini biasanya sesuai dengan teksnya itu mesti didasarkan pada 2 hal. Yang pertama, strukturnya. Mengapa harus sesuai dengan struktur teksnya? Karena dengan sesuai dengan struktur teks
yang akan kita tulis. Ini komposisi penulisan ini akan bisa lebih tepat, bisa sistematis. Jadi dalam hal ini menulis laporan percobaan dan menulis teks diskusi. Ini harus sesuai dengan susunannya, strukturnya. Dan yang kedua, kita harus menulis teks sesuai dengan ciri kebahasaan yang ada. Ini sesuai dengan teksnya, agar kita bisa menggunakan ragam bahasa yang tepat. Misalnya laporan percobaan, ini harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang ilmiah, dan begitu. Demikian juga diskusi dan buku non-fiksi. Nah, sedikit berbeda nanti pada jenis teks fiksi. Nah, ini bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa prosa, bahasa sehari-hari, yang tidak harus menggunakan bahasa Indonesia baku atau bahasa standar atau bahasa yang baik dan benar. Jadi ini akan sesuai dengan cerita dalam fiksi tersebut. Nah, selanjutnya, pedoman atau acuan utama menyajikan atau menulis teks. Ini selama ini seperti kalian tidak ada pedomannya. Sebenarnya apa dasarnya? Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat ini itu menggunakan KBBI 5. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Ini yang terakhir. Itulah yang menjadi acuan utama. Misalnya kalian menulis kata, kalimat, maksudnya ejaannya bagaimana yang benar, kalian bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Nah, ini sebagai dasar betul tidaknya kita menulis. Nah, begitu. Entah menulis kata, kalimat, atau yang lain. Dan yang kedua, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, UEB, yang dulu pernah kita kenal dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi penulisan yang benar bagaimana? Ya, bisa mengacu di sini. Kalau sebuah kata atau istilah itu bisa kita duga salah atau tidak baku jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada, atau dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tidak sesuai. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya ciri kebahasaan teks. Ini kita bahas lebih dalam. Ini harus sesuai dengan teks laporan percobaan, diskusi, fiksi, dan non-fiksi. Ini kalian baca lagi juga itu. Misalnya penulisan ejaan. Nah, selama ini kalau kita sebut ejaan seolah-olah kita tahunya ya penulisan bahasa itu apa saja sebenarnya. Yang pertama kata. Nah, penulisan kata yang benar bagaimana? Dalam rangkaian kalimat, dalam rangkaian paragraf, atau justru sebutan berdiri sendiri sebuah kata bagaimana penulisan yang benar. Begitu. Ini termasuk ejaan. Atau kalau berhubungan dengan kata, ini ada yang menyebutnya diksi. Maksudnya pilihan kata. Nah, nanti akan ada soal, ya pasti ada ini, sebuah kata. Mungkin penulisannya yang benar atau makna kata berdasarkan konteks. Karena disajikan sebuah paragraf, kalian bisa disuruh menentukan makna kata yang ada dalam paragraf itu atau tulisan yang benar yang ada di dalam paragraf itu. Yang kedua, kalimat. Oh ya, saya ingatkan. Kata ini mestinya atau diksi ini termasuk frasa atau kelompok kata atau gabungan kata. Misalnya,
tulisan orang tua itu apakah digabung, apakah dipisahkan yang terdiri atas dua kata, orang dan tua. Gitu. Nah ini juga bisa kalian cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau orang tua misalnya itu tulisan yang benar ya dipisahkan gitu. Tetapi justru olahraga, olah dan raga kan seolah-olah begitu. Itu penulisannya harus dirapikan. Nah, hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang mirip-mirip seperti ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, acuannya di mana? Pedomannya di mana? Ya, buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan itu di-download. Pilih KBBI 5. Itu bisa disimpan di smartphone atau di laptop kalian. Jadi itu untuk acuan kalian dalam segala hal. Ini akan bermanfaat bagi kalian selama kalian itu apalagi kalian ini masih siswa ya, nanti masih harus menjadi siswa SMA, jadi mahasiswa, atau bahkan menjadi pakar. Nah, dalam tulis-menulis nanti akan sangat bermanfaat itu Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Jadi bisa dipakai selamanya, maksudnya begitu. Yang kedua nih kalimat. Ini penulisan yang benar, kalimat ini bagaimana? Ini sebagai gabungan beberapa kata atau kata, penulisan yang benar bagaimana? Nah itu termasuk ruang lingkup ejaan. Jadi penulisan ejaan. Maksudnya berhubungan dengan masalah ciri kebahasaan tadi ya. Jadi kan kalian kalau ada pertanyaan apa ciri kebahasaan teks laporan percobaan, kalian bingung bayangan kalian apa? Mestinya kalian cukup membayangkan bahwa bahasa yang dimaksudkan di sini itu ya kata atau kalimat, kemudian bisa berupa paragraf sebagai gabungan dalam beberapa kalimat, dan yang keempat wacana atau bacaan. Dan yang terakhir ini jangan dilupakan. Jadi penulisan ejaan itu termasuk kaidah dalam penggunaan tanda baca. Jadi kalau disebut ejaan itu mesti ejaan apa? Ejaan kebahasaan. Ya kata, kalimat, paragraf, wacana, dan termasuk tanda baca. Begitu. Nah, kita telah sebuah paragraf berikut ini. Perhatikan ini. Menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Ini karena waktu yang singkat, hanya sekitar 45 menit saja ya. Jadi kita bahas, kita amati ini. Menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Di zaman yang semakin canggih ini, kehidupan manusia semakin cenderung konsumtif, sehingga produktivitas manusia serta kreativitasnya menjadi sangat rendah. Salah satu upaya untuk tidak berperilaku konsumtif adalah belajar budidaya tanaman hidroponik untuk makanan sehari-hari. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada yang tercetak merah, itu kalian perhatikan. Perlu penekanan khusus itu. Mulai judul sampai paragrafnya kalian perhatikan. Penulisannya, tanda bacanya, kalian perhatikan. Ini namanya memperhatikan ejaan itu. Nah, begitu. Judulnya bagaimana nih? Perhatikan penulisannya, tanda bacanya, kata-katanya. Termasuk paragraf ini. Dengan kata-katanya konsumtif, produktivitas, kreativitasnya, budidaya hidroponik. Nah ini contoh paragraf yang saya unduh dari internet, apa adanya, itu keadaannya seperti ini. Oleh karena itu akan ketahuan kalau kalian download, kalian mengunduh materi dari internet itu bahasanya kalau kalian tidak teliti akan ketahuan itu sudah betul atau tidak. Nah, nanti dalam soal kan disajikan paragraf seperti itu. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti ini.
Bagaimana penulisan judul teks tersebut? Kalau ditanya begitu, betul atau salah? Siapa yang bisa? Penulisan judul tadi, betul atau salah? Ya, baik kalau kalian menjawab salah. Ternyata ada yang salah. Biasanya kalian banyak menjawab benar itu, padahal itu salah itu. Nah, itu penulisan judul yang salah. Kemudian yang kedua, penulisan ejaan dalam paragraf tersebut bagaimana? Di dalam paragrafnya. Kata-kata yang pertama, konsumtif. Itulah kata ini. Kalau kalian cari dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak ada itu. Konsumtif. Kemudian yang kedua, produktivitas. Ini juga tidak dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kreativitasnya. Nah ini juga belum betul itu sebenarnya. Nah kalau budidaya, sama juga ini. Bagaimana ini? Nah begitu. Demikian juga hidroponik. Bagaimana nah jawaban kalian? Jadi kalau tadi salah, judulnya misalnya, yang betul bagaimana? Harusnya seperti ini tulisannya. Menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Tanda merah ini perhatikan, kata yang tercetak merah, kata dengan ini. Sebagai kata tugas atau kata sambung atau kata depan, dalam judul yang dalam deret kata ini, awal setiap kata kan huruf kapital ini. Nah, kalau ditulis bentuk judul seperti ini, ya untuk kata tugas, kata depan, kata sambung, itu harus ditulis dengan huruf kecil katanya, kata awal, huruf awalnya. Nah, begitu. Dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Itu judul. Nah, selanjutnya, ini sebagai contoh saja. Jadi yang dimasukkan tadi konsumtif tadi sebenarnya ya konsumtif dari bentuk kata turunan konsumsi yang berhubungan dengan makanan itu atau pemakai. Konsumtif itu bersifat pengguna, bersifat menggunakan. Dan yang kedua, nah ini yang betul, produktivitas itu menggunakan V. Kalian sering mengatakan V, itu bahasa Inggris itu, nama huruf V itu bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia nama hurufnya V. Jadi produktivitas, meskipun ada kata produktif menggunakan F. Nah ini dari bahasa Inggris. Kalau produk saja sering kalian katakan produk kan. Ini produktivitas yang betul menggunakan V. Karena dari bahasa Inggris productivity. Maka V itu. Kemudian yang ketiga, juga kreatif itu menggunakan F. Akhiran if. Tetapi kalau sudah terbentuk kata kreativitas, tulisannya yang betul harus menggunakan V. Kreativitasnya. Yang betul tulisannya seperti ini. Demikian juga yang ketiga, yang keempat, budidaya. Ini harus dipisahkan, budi dan daya. Itu yang baku. Kalau kalian buka di buku kamus besar bahasa Indonesia, budidaya kalian rangkaikan, di sana ditulis bentuk tidak baku dari budidaya seperti ini. Nah ini yang baku, yang betul. Dan yang terakhir, hidroponik. Nah ini tulisan ini sudah betul. Harus dirangkaikan. Hidroponik itu satu kata. Hidro, air. Jadi dengan media air dalam penanaman yang menggunakan media air hidroponik. Begitu. Nah, bagaimana dengan tanda bacanya? Ini perlu kita bahas. Jadi kita bahas, perhatikan itu. Tanda baca yang judul misalnya. Menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Ini tadi kan belum dibetulkan ini. D ini. Jadi menggunakan huruf kapital dan tanda bacanya bagaimana? Tanpa titik. Judul itu tanpa titik. Nah, selanjutnya, di zaman yang semakin canggih ini, kehidupan manusia semakin cenderung konsumtif. Ini kan ada tanda koma ini. Di depan sehingga. Nah, ini yang perlu kalian cermati, meskipun kecil begini, kalian perhatikan ini. Yang betul mestinya bagaimana? Ini tidak, kalau ada kata sambung, di depannya tidak menggunakan tanda koma.
Ada kata sambung menggunakan tanda koma jika rincian lebih dari 2 di depan dan misalnya harus ada tanda koma. Karena ini sudah ada kata sambung antara bentuk tulisan di awal dan di belakang kata sambung, ini tadi tidak perlu menggunakan tanda koma mestinya. Begitu. Ini masih belum dibetulkan kata-katanya ini. Nah, budaya masih dirangkaikan. Dan setiap akhir kalimat ini harus ada tanda titik. Nah, ini ada tanda titik. Demikian juga kalimat yang terakhir ini ada tanda titik juga. Nah, begitu. Nah, jadi kalau begitu, ejaan paragraf tersebut setelah disunting akan menjadi bagaimana? Nah, ini tanda bacanya, kata-katanya, kalimat itu harus sudah betul. Nah, ini disunting di sini maksudnya direvisi atau diperbaiki ejaannya. Nah, menjadi seperti ini, perhatikan. Mulai dari judul, tanpa titik, D sudah menggunakan huruf kecil. Demikian juga kata-kata yang betul, konsumtif di belakang tidak ada tanda koma, produktivitas menggunakan V, kreativitas juga demikian, dan tiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Sebenarnya kalau harus kita bahas secara rinci, ini waktunya yang tidak memadai, tidak mencukupi. Jadi secara umum saja ini sebagai contoh teks dalam laporan percobaan. Nah, selanjutnya contoh lagi, ini paragraf yang dikutip dari buku non-fiksi. Berbeda dengan buku fiksi, buku non-fiksi berisi data dan fakta di dalamnya. Dan seterusnya perhatikan kata-kata yang tercetak merah di dalamnya. Nah, ini perhatikan, dipertanggungjawabkan. Demikian juga yang terakhir, non-fiksi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tiap akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Perhatikan penulisan kata depan di sini, masih dirangkaikan. Kemudian tanggung jawab. Kata tanggung jawab ini terdiri atas gabungan kata, tapi sudah menyatu. Oleh karena itu harusnya dirangkaikan. Kan ada yang mengatakan begitu. Tidak demikian. Apalagi kalau ini sudah diapit oleh imbuhan diperkan. Semua kata berapapun jumlahnya jika diapit oleh imbuhan awalan dan akhiran harusnya dirangkaikan. Nah, begitu. Saya lanjutkan. Nah, jadi kita jawab pertanyaan tersebut. Bagaimana penulisan ejaan dalam paragraf tersebut? Nah, di dalamnya berarti salah itu. Yang betul bagaimana? Nah, harusnya dipisahkan di dalamnya. Yang hitam ini yang betul. Demikian juga selanjutnya dipertanggungjawabkan. Memang tanggung jawab ini terpisah kalau hanya tanggung jawab begitu saja. Tapi setelah diapit awalan dan akhiran, harusnya yang betul bagaimana? Seperti yang tercetak warna hitam ini, dirangkaikan, dipertanggungjawabkan. Ada yang pertanggungan jawab, gitu kan? Tanggung jawab tidak bisa di sisi akhiran di tengah-tengah, pertanggungan jawab itu tidak ada. Yang betul ya dipertanggungjawabkan atau pertanggungjawaban. Jadi tanggung jawab ini sebuah kata yang menjadi satu, meskipun kalau hanya berdiri sendiri dipisahkan. Tapi sudah diapit imbuhan dan akhirnya menjadi dirangkaikan. Begitu. Non fiksi, ini tulisan yang sudah benar. Dan bagaimana tanda bacanya? Kita bahas, coba perhatikan. Tulisan tanda bacanya. Nah, ini. Ini harusnya ini suntingan yang salah. Di dalamnya ini komanya harusnya hilang. Tidak ada ya di dalamnya. Dan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik, tanggung jawab dirangkaikan, D-nya dipisahkan. Nah, itu saja intinya. Tolong silakan yang cermat nanti kalau dalam penulisan, kalau ada soal misalnya, mengapa judul tersebut tidak diberi tanda titik, diakhiri dengan tanda titik? Apa alasannya? Karena judul itu menurut aturan ejaan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia harus tidak ada titik untuk judul, misalnya seperti itu.
Jadi kita simpulkan, menulis teks apapun kita harus memperhatikan ejaan, penulisan kata, kalimat, dan tanda baca. Tentunya termasuk dalam wacana ini. Secara komprehensif, maksudnya menyeluruh. Jadi secara keseluruhan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam hal ini edisi 5, dan yang kedua, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itu. Baik, kita refleksi. Mestinya kalian sudah menerima semua materi tadi dengan baik, sehingga kalian bisa membuat refleksi sebagai contoh seperti ini. Apapun yang kalian ungkapkan berhubungan dengan materi yang kita pelajari selama 40 lebih kurang 45 menit itu, kita bisa mengatakan saya sudah bisa menyunting teks laporan, saya sudah bisa menulis teks laporan, saya nanti akan menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Ya, ingat 10 tugas dan 3 ulangan harian tolong diselesaikan. Ini masih banyak yang belum. Tolong ya, semua ya introspeksi ya, dicek di buku tugasnya ya. Ini karena waktu yang terbatas, karena bukan habis ya, waktunya bukan habis. Biasanya kan karena waktu sudah habis, ini waktu saya tidak habis sebenarnya, hanya dibatasi hanya sekitar 45 menit saja. Ini tinggal 1 menit selesai. Jadi pertemuan selanjutnya nanti ke penilaian tengah semester genap sesuai jadwal yang sudah kalian terima, di-share di dalam grup. Silakan dikerjakan dengan cermat. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan rasa syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmatnya kita akan bisa selalu menjaga kesehatan dan rajin belajar. Tingkatkan imunitas tubuh, ikuti protokol kesehatan. Demikian, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.